Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara dari kelompok kami yang berjudul Analisis Dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku pembelian konsumen di kota ini. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada teman saya untuk membaca. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Menyebarnya virus corona tidak sedikit membawa pengaruh terhadap perilaku masyarakat, khususnya terhadap perilaku konsumen di kota Ende. Perilaku konsumen merupakan bentuk kegiatan yang sering kita lakukan, terutama terkait dengan pencarian informasi barang dan jasa, pembelian, penggunaan produk, dan pembuangan barang dan jasa yang telah dikonsumsi. Pandemi COVID-19 tidak terdapat pada indikator pembuangan kemasan barang sebelum atau di saat pandemi COVID-19. Berdasarkan beberapa artikel yang telah diuraikan, diperoleh Staff of the Art terkait isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen di kota Ende di masa pandemi COVID-19. Pembelian, penggunaan produk, dan pembuangan barang dan jasa yang telah dikonsumsi aktivitas sebelum terjadi pandemi COVID-19 merupakan hal yang sangat berguna dalam menganalisa perubahan konsumen selama pandemi COVID-19 terjadi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia dengan penerapan social distancing. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 di tempat umum. Eksistensi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap segala aspek, terutama UMKM. Banyak UMKM yang terpaksa tutup dikarenakan kehilangan konsumen. Pandemi COVID-19 yang salah satu tindakan preventif terhadap kondisi keuangan konsumen. Efek terhadap perilaku konsumen pada jangka menengah dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh, yaitu konsumen melakukan penimbunan barang, improvisasi permintaan, menggandeng teknologi digital, toko yang berada di rumah, menghapus batasan kehidupan kerja, reuni dengan teman dan keluarga, dan penemuan bakat. Berikutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perubahan perilaku pembelian konsumen di kota Ende saat pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan perilaku konsumen pada masyarakat kota Ende selama COVID-19. Bab 2. Hasil dan pembahasan. Perilaku konsumen. Pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, mengakibatkan perubahan pada kegiatan perilaku konsumen di kota Ende. Pergeseran pola konsumen masyarakat pun berubah. Bila terjadi perubahan pola konsumen, otomatis mempengaruhi daya beli masyarakat itu sendiri. Perubahan perilaku konsumen pada indikator membeli barang atau jasa sedikit dilakukan dengan mendatangi pasar tradisional ataupun minimarket terdekat di saat pandemi COVID-19. Aktivitas sebelum terjadi pandemi COVID-19 merupakan hal yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan konsumen selama pandemi COVID-19 terjadi. Perilaku konsumen pada masa pandemi COVID-19 menurun sebab faktor finansial yang diakibatkan dari adanya pandemi ini. Yang berikutnya pertanyaan kuesioner.
Di sini kami memiliki 15 pertanyaan untuk 20 responden. Dari 20 responden tersebut tercantum 11 responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 9 responden yang berjenis kelamin perempuan. Dari hasil wawancara tersebut, kami menyimpulkan bahwa 50% responden yang setuju dengan adanya penjualan online dalam masa pandemi dan 30% yang cukup setuju, 15% sangat setuju, serta 5% tidak setuju. Berikut hasil dokumentasi dari wawancara kami. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya perubahan perilaku konsumen selama masa pandemi COVID-19 di Kota Ende. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, yaitu individu, gaya hidup, dan kemudahan. Kehadiran COVID-19 tidak selamanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif dengan memberikan kesempatan baru kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi dan internet untuk menjalani kegiatan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.